Jemaat yang Kristus kasihi, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan menjumpai kita. Tuhan bersedia menghampiri kita di mana saja kita berada. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Danny R. Titale. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur tak putus-putusnya kepadamu, karena Tuhan sungguh baik dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini pandemi COVID-19. Tapi kami percaya cinta kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, ibadah daring ataupun virtual yang kami lakukan saat ini, kami alaskan itu hanya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anakmu Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Allah yang suci kudus. Tuhan menyertai kita yang beribadah saat ini. Amin. Kami mengundang solois untuk memperdengarkan kidung pujiannya bagi Tuhan.
syukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandung bunda, waktu aku dibentuk, Tuhanlah menolong daku, sebagai umur hidupku. Mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap tak berubah dan kekal selamanya. Mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Langit bumi segalanya diciptakan bagiku, ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Ku mau bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya, yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal. Mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap tak berubah dan kekal selamanya. Mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap tak berubah dan kekal selamanya. Mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah tetap kami pulangkan ke hadirat-Mu. Kami percaya sungguh kehidupan yang kami jalani, selangkah saja maut akan menghampiri kami kalau kami mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu Bapa, sepekan ke depan ketika kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami, saat ini
Kami rindu suara Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon dan meminta, lengkapi hamba yang memberitakan seluruh kehidupan umat dan jemaat, baik mereka yang berada di rumah-rumah yang siap mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, apa yang kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan di dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Kami percaya, jadikanlah kehidupan kami yang tetap berkomitmen untuk tetap siap menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kira-kira enak gak ya kalau hidup dijalani dengan sebuah kepura-puraan? Enak gak ya kalau hidup dijalani dengan memakai topeng? Depan lain, belakang lain. Tulis lain, bacanya lain. Depan manis, belakang nusuk. Sebuah lagu yang dikatakan seperti begini, kata Ariel Peter Pan. Tapi buka dulu topengmu,
buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu, kan kulihat wajahmu. Apakah orang Kristen sering memakai topeng? Enak nggak ya kalau hidup penuh dengan kerahasiaan? Suami merahasiakan sesuatu dari istri atau sebaliknya istri merahasiakan sesuatu dari suami. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Semua yang saya tanyakan tadi jawabannya berpulang dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tapi pada intinya hidup dengan kepura-puraan, kerahasiaan, memakai topeng sudah pasti tidak enak. Ibaratnya tinggal tunggu bom meletus aja. Kalau tidak mau ada dalam keterbukaan, kejujuran, seharusnya jujur dong, terbuka dong, hidup apa adanya bukan ada apanya. Ya ini saya, gak pernah dibuat-buat, ya ini saya. Oh gue bukan tipe seperti dia. Manis di depan tapi hatinya busuk, selalu menusuk saya dari belakang. Ternyata gue gak nyangka kalau sahabat gue ternyata nusuk gue dari belakang. Kalau bahasa anak milenial, OMG. Seperti itulah. Karena apa? Hidup manusia cuma dua. Susah hati melihat orang lain senang dan senang hati melihat orang lain susah. Ini cuma dua, tidak lebih. Dia susah hati ketika melihat orang begitu dekat dengan si A, si B. Kok bisa ya? Wah gak boleh, dia ini kan baru. Gue udah lama di jemaat ini, kenapa sih orang senang sama dia? Dia yang susah hati. Bahkan sebaliknya dia senang hati ketika keluarga A berantem dengan keluarga B. Yes! Akhirnya mereka berantem kan. Ya misi gue berhasil. Dia senang. Next. Bapak Ibu mungkin lihat sebuah gambar. Ada 4 gambar. Dari gambar ini, Bapak Ibu bisa menafsir menurut Bapak Ibu. Kalau ada 1000 orang yang nonton berarti 1000 orang punya buah pemikiran. Terserah. Tapi saya coba menafsir menurut tafsiran saya. Gambar yang pertama ketika kertas yang dilakban atau mulut yang dilakban, saya mengatakan kenapa? Karena dia dipaksa untuk tutup mulut. Ibaratnya mau berapa? Pokoknya kamu harus tutup mulut ya, jaga rahasia. Awas kalau sampai bocor. Kalau bocor berarti lo gue N. Ada sebuah paksaan untuk menjaga rahasia ketika harus dibayar untuk tutup mulut. Apakah gambar ini ada dalam kehidupan saya dan jemaat? Gambar yang kedua, ketika seorang anak kecil, artinya menurut saya, mau dibilang jangan ribut, jangan kasih tahu siapa-siapa, diam. Kalau misalnya aku datang, aku mau bikin kejutan, ingat ya diam ya, jangan heboh. Artinya kita disuruh diam dan bisa menjaga sebuah rahasia ketika kita mau datang membuat sebuah kejutan. Gambar yang ketiga, saya disuruh jaga rahasia tapi suka ceritain orang, suka gosip orang, suka kepo sama orang, suka cari-cari masalah. Ntar orang yang kita ngomongin dia tahu, habis deh kita. Ingat ya, jangan bilang ya. Gambar yang keempat menurut saya, sebuah senyuman juga bisa 1000 bahasa. Artinya terkadang senyum itu bisa menyimpan 1000 rahasia. Apalagi senyum yang sinis. Bapak Ibu jemaat tahulah senyum yang sinis.
Saya coba ekspresikan senyum yang sini. Kayak gitulah. Dan ini adalah sebuah gambaran ketika kita hidup dalam keberagaman, karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, pola pikir, status sosial, tingkat pendidikan yang berbeda, bahkan diselimuti dengan hati yang berbeda. Orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang cakep tidak selamanya memiliki hati yang baik. Bahkan orang yang jelek, orang yang tidak cantik, orang yang tidak cakep, orang yang tidak ganteng tidak selamanya memiliki hati yang jahat. Ibarat dalam keluarga, mama, papa, 2 anak juga punya karakter yang berbeda sekalipun kembar. Dan inilah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke tanah laut, Indonesia tanah airku. Selera kita semua sama kok. Indomie. Mau di kampung, mau di kota, mau di mana saja tetap instan itu ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Paulus punya hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kehidupannya adalah keragaman. Mengapa? Karena walaupun dia di penjara, tetapi dia tidak memikirkan dirinya, melainkan dia memikirkan jemaat-jemaat yang sudah dia berjumpa, atau jemaat-jemaat yang mungkin dia belum berjumpa secara face to face, tapi dia ingatkan mereka selalu melalui surat-suratnya. Walaupun Paulus hidup dalam sebuah pergumulan, tetapi yang dia gumuli adalah jemaat-jemaat Tuhan. Dia tidak ego untuk memikirkan dirinya sendiri. Next. Paulus yang dalam penjara telah menjadi utusan Injil yang membawa rantai. Tapi ia tidak mengasihi diri sendiri atas apa yang ia alami. Tetapi hanya percaya bahwa ini adalah dalam pengaturan Tuhan. Adalah harga yang perlu dibayar demi mewujudkan pelaksanaannya rencana Kristus. Dan kepada setiap orang percaya diberikan bukan hanya keselamatan kekal, melainkan juga kehormatan untuk melayani Tuhan. Keduanya ini tidak bisa dilepas pisahkan. Keduanya ini menjadi satu paket, yaitu anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya pergi misalnya ke KFC atau ke McD, ada paket. Namanya paket berarti ada nasi, mungkin paket panas, nasi, telur, ayam, 1 botol minuman. Ketika kurang misalnya ayam, sampai di rumah buka kurang ayam, saya dan Bapak Ibu ngamuk pasti kembali. Mbak, ini kurang nih Mbak ayamnya, katanya paket. Sama halnya ketika kita cuma tuntut keselamatan dari Tuhan, tetapi kita tidak mau melayani, Tuhan gak pernah marah. Padahal harusnya satu paket ketika berita anugerah kita terima dari Tuhan. Andai kata Tuhan marah, kamu cuma mau ngotot, mau keselamatan. Sementara tugas saya kalian tidak jalankan. Tuhan tidak marah. Tapi sebenarnya satu paket orang Kristen harus melakukan ini. Tuhan tidak memberikan tugas yang sama kepada setiap orang. Dia memiliki tugas khusus bagi setiap kita anak-anaknya. Sebagaimana yang disadari oleh Paulus. Dan sejak Paulus dia bertobat, Allah memanggil Paulus dengan sebuah tugas untuk berkonsentrasi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yesus mengatakannya lebih dari 1 kali. Perbandingannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10. Dan 22 Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 21. Walaupun begitu pelayanan Paulus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dia selingi dengan pemberitaan kepada bangsanya sendiri. Paulus pergi kepada bangsanya ketika melihat ke sinagoga di kota-kota yang menjadi tempat persinggahannya. Ketika mereka menolak dia beralih kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan di segala tantangan yang ada, Paulus cuman punya setia dan tekun. Di dalam sebuah keberagaman. Dan ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan jemaat. Situasi kondisi yang kita jalani, setia dan tekun, saya garis merah, saya garis bawahi. Ini yang menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi, setia dan tekun kepada Tuhan.
pada ayat yang pertama. Dalam King James Version dia mengatakan, Paulus dia menyebut bahwa dirinya adalah prisoner of Christ Jesus. Bahwa dia adalah tahanan Kristus. Karena apa? Ia menunjukkan bahwa dirinya tergantung kepada Kristus. Jelas sekali bahwa Paulus mengakui bahwa Allah itu berdaulat dalam keadaan apapun. Dan hal yang kedua dalam pikiran orang-orang Efesus pada saat itu, mereka tahu bahwa Paulus telah berbuat dosa sehingga dia dipenjara. Tetapi Paulus menegaskan pada ayatnya yang pertama, Paulus membela diri dan dia berkata bahwa aku masuk tahanan karena demi untuk kamu. Paulus memang ditangkap karena ia melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dari firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, ada beberapa hal yang saya dapat dan kita pegang untuk kita melangkah bersama-sama. Next. Yang pertama, yang menjadi kekuatan kita, hidup mati Tuhan punya. Artinya, dari sini bisa kita lihat bahwa dalam hal-hal ataupun kasus-kasus tertentu kita harus membela diri. Kalau ada fitnaan ataupun anggapan tentang diri kita yang bisa merugikan pelayanan kita yang tidak benar, kita harus membela diri, bukan mendiamkan diri. Tapi bukan berarti baku melawan, tidak. Beda. Kalau sesuatu yang tidak benar dibilang buat kita, kita menyelesaikan dengan segala sesuatu dengan sebuah kebenaran. Pada akhirnya toh kebenaran nanti akan terungkap. Tidak mungkin kita selalu mau difitnah, mau dituduh yang enggak. Lalu kita berdiam diri, udahlah terserah. Lagu bilang 1 kali ku maafkan, 2 kali juga ku maafkan, 3 kali sabar dulu. Sama dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu yang tidak benar, yang mengganggu pelayanan kita, kita pun bisa berani bersuara. Ini pun yang dilakukan oleh Paulus. Bukan karena dirinya, tetapi karena jemaatnya, karena orang-orang Kristen. Mereka memfitnah, dia pun membawa dirinya untuk membela mereka. Jangan hanya berdiam diri, berani berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Lebih baik mati untuk Kristus daripada mati menjual Kristus. Makanya Paulus bilang, ketika lagu bilang begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan Paulus, dia percaya Tuhan yang atur, Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan saya dan jemaat. Lakukanlah yang baik, kalaupun orang tidak suka, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Biasanya kita bikin yang terbaik, orang tetap tidak suka, apalagi kita membuat segala sesuatu yang tidak baik. Double, orang tidak suka kita lebih daripada segala-galanya. Tapi prinsip ketika kita tahu itu baik, lakukanlah itu untuk Tuhan. Next, hal yang kedua, saya simpulkan, saya bilang begini, semua karena kasih karunia Tuhan. Paulus menerima kasih karunia Allah diberikan dalam bentuk wahyu tentang sebuah rahasia pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Paulus berbicara mengenai rahasia Kristus yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah. Dan kini diperkenalkan melalui wahyu oleh Roh Kudus kepada para nabi dan rasul. Rahasia apakah itu? Rahasia itu adalah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan untuk memasukkan orang dari semua bangsa dalam janji mengenai hidup dan keselamatan. Dan hal yang ketiga, dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, Allah menciptakan mereka di dalam Kristus Yesus. Dengan sederhana, Paulus mau bilang, tugas yang saya embani sekarang ini adalah
untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, dengan memiliki karakter, pola pikir, status sosial, ekonomi yang berbeda, baik orang Yahudi, non-Yahudi, dan ini bukan pekerjaan yang gampang ataupun yang mudah. Tapi karena dia tahu Tuhan akan ada bersama-samanya, sehingga rahasia ini dia siap melakukannya untuk bisa melakukan misi pekabaran Injil ke semua orang. Karena apa? Kasih karunia Allah semata-mata, anugerah Allah. Allah berikan kepada saya dan jemaat cuma-cuma. Saya dan jemaat ada sampai sekarang, sampai saat ini dengan pergumulan pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah hampir 4 ataupun 5 bulan. Dari Sabang sampai Merauke, perkotaan perkampungan sekalipun jauh di pedalaman, semua ada dalam sebuah pergumulan COVID-19. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Rahasia Allah ini harus kita lakukan dengan cara apa? Kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam firman yang kita baca. Karena itu pun juga disebabkan karena kasih karunia Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saja minggu pertama sampai pun minggu ketiga ketika COVID orang semangat untuk ibadah virtual. Masuk bulan pertama orang masih rajin mencatat apa yang disampaikan oleh pendeta. Masuk minggu kedua dia sudah mulai bosan, sudah mulai malas. Masuk minggu ketiga ataupun bulan ketiga ataupun bulan keempat dia sudah mulai angkat tangan, sudah capek mengikuti ibadah virtual. Masuk ibadah bulan yang kelima dia udah lupa. Sehingga dia memutuskan enggak kok, pergi aja. Keluar aja. Apakah itu menjadi kehidupan dalam saya dan jemaat? Kasih karunia Allah berikan kepada kita di dalam setiap bentuk pelayanan, di dalam setiap bentuk pergumulan. Karena apa? Roh Kudus yang tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu menguatkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita pun harus menganggap pelayanan itu suatu kasih karunia, bukan sebuah beban, jangan sekali-kali kita menolak pelayanan. Nanti deh, saya masih sibuk, tunggu saja, sabar dulu. Sampai waktu Tuhan, pokoknya tunggu dan tunggu nanti deh. Ingat, ketika kasih karunia Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terimalah segala sesuatu pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Terimalah itu dengan sebuah kehidupan yang benar-benar merasa enjoy. Walaupun menurut pikiran manusia, Tuhan saya tidak mampu berbicara depan orang, Tuhan saya bla 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 bla. Tapi kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dan hal yang terakhir jemaat yang diberkati Tuhan. Next. Jadilah terang bagi dunia yang gelap. Wahyu tentang rahasia Allah bagi Paulus di sini. Saya melihat kata rahasia di dalam pembacaan firman Tuhan kurang lebih ada 3 kali. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang ke-9. Dan itu berarti rahasia bagi orang-orang non-Yahudi untuk menerima berita Injil. Supaya apa? Mereka menjadi ahli waris, mereka menjadi anggota, mereka menjadi peserta. Untuk sama-sama kita melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini di tengah-tengah keberagaman. Jadi rahasia itu bukan saja untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Sampai saat ini rahasia itu ingin mengingatkan kita semua. Hai anak-anak Tuhan, bersatulah. Tinggal beberapa minggu 75 tahun kita ada di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Hidup dalam persatuan. Next. Hidup dalam persatuan. Biarlah 3 hal ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam sebuah persatuan di dalam keberaneka ragaman,
Jadikanlah kehidupan kita untuk tetap bisa memberitakan hal yang terbaik, menyampaikan kabar baik bagi siapapun mereka. Ketika mereka tidak mau mendengarkan, yang penting misi kita tercapai. Kita melakukan tugas tanggung jawab pemberitaan. Hal yang kedua, ketika hidup dalam sebuah persatuan, ingat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan sekali-kali mengungkit apa yang sudah pernah kita lakukan, semua dengan masa lalu. Tapi jadikanlah kehidupan kita untuk melihat masa kini dan masa depan yang menjadi terbaik bagi Tuhan. Dan hal yang ketiga, jadikanlah kehidupan kita bersama-sama dengan pemerintah. Biarlah kita mendoakan pemerintah, biarlah hikmat Tuhan ada dalam kehidupan pemerintah. Sebagai manusia, tugas yang mereka embani, mereka juga akan bilang, Tuhan, saya sudah tidak mampu untuk melihat seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin. Tapi kita mendoakan mereka dengan setiap tugas tanggung jawab mereka. Karena kami percaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka gumuli sama-sama menjadi pergumulan kita bersama. Biarlah kehidupan kita tetap ada di dalam sebuah keberagaman. Memberitakan Kristus dalam setiap kata dan tindakan kita. Pola pikir kita boleh berbeda, tapi jadikanlah kehidupan kita, perbedaan itu indah untuk tetap menyatukan kehidupan kita yang ada di tengah-tengah dunia ini dalam sebuah kebersamaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh singa. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Di segala abad dan tempat sebagai orang-orang percaya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat berdiri. Sambil masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita membawa segala pinta doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami ada sampai dengan saat ini semua karena Tuhan. Napas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Semalam telah kami lalui dalam malam peristirahatan, dan tak lupa Tuhan bangunkan kami di pagi hari-hari yang punya Tuhan, hari Dominggu yang kudus. Dan inilah segala kehidupan kami yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami dari bilik pergumulan rumah tangga keluarga kami, pribadi lepas pribadi, kami berkata buat Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kasih-Mu, anugerah-Mu boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh ada dalam ibadah virtual ataupun daring saat ini Bapa, kami percaya sungguh Tuhan bukan saja hadir di gereja, tapi di dalam setiap bilik pergumulan rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Semua kami yang saat ini ada dalam ibadah live streaming, kami percaya sungguh Bapa, Tuhan masuk dalam bilik pergumulan rumah tangga keluarga kami. Kalaupun kami meminta Tuhan jangan pergi dari rumah kami, Tuhan tinggal dan Tuhan yang punya milik segala sesuatu yang ada di rumah kami. Biarlah kami merasa aman, nyaman, damai, sejahtera ketika Tuhan tetap tinggal dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan ketika Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kami, Tuhan lebih mengetahui setiap pergumulan kehidupan kami. Saat ini hamba bawa dalam setiap kehidupan Jemaat GPB Immanuel Jakarta, sektor pertama sampai pun sektor yang terakhir. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami percaya yang tetap ada dalam keadaan sukacita Tuhan berkati. Yang ada dalam kehidupan pergumulan yang sampai saat ini Bapa, pergumulan mereka Tuhan belum jawab. Secara manusia mungkin pernah mereka marah, kesal dan sebagainya, kecewa dan sebagainya. Tapi Tuhan kami percaya, Immanuel, Tuhan yang tetap beserta mereka. Biarlah mereka ada tetap dalam sebuah kebahagiaan walaupun pergumulan mereka. Kalaupun ada yang dalam setiap kehidupan punya keduka citaan, ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Biarlah kesabaran iman yang tetap mereka jalani. Mereka melangkah tanpa sosok orang yang mereka cintai. Dan kuatkan serta hiburkan mereka dalam setiap perjalanan kehidupan. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya sungguh Bapa dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga dalam Jemaat GPB Immanuel Jakarta. Tuhan pun memberkati setiap anak-anak kami. Yang saat ini mereka secara ragawi, secara face to face, secara jasmani, secara fisik mereka tidak bisa berjumpa dengan teman-teman mereka. Baik yang mulai dari PAUD sampai pun TK sampai pun kepada perguruan tinggi. Mereka segala sesuatu melalui ibadah daring ataupun belajar daring ataupun virtual. Kami percaya sungguh Bapa, mereka pun juga rindu untuk berjumpa dengan teman-teman mereka. Tapi karena situasi kondisi bahkan kami harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Kami yakin dengan sungguh Bapa, apapun situasinya, biarlah anak-anak kami tetap bisa menerima pelajaran di dalam bangku-bangku pendidikan. Bahkan mereka yang persiapan untuk skripsi, tesis, disertasi, bahkan mereka yang harus mengikuti ujian online, bahkan mereka yang harus wisuda online, segala sesuatu kami percaya sungguh Bapa, Tuhan berkati. Biarlah semua alat sarana prasarana yang kami pakai itu merupakan segala sesuatu untuk kami pakai menghibur, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat, para duda, janda, anak yatim piatu, seluruh kehidupan orang tua kekasih kami, oma, opa, opung boro, opung doli semua. Dalam hari-hari usia indah mereka, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami percaya, kalaupun dunia menganggap mereka dengan sebelah mata,
tetapi dalam setiap kehidupan persekutuan. Jadikanlah kehidupan kami seperti Paulus yang tidak memandang orang. Apapun mereka adalah saudara kami, mereka bagian daripada kami. Biarlah dalam kehidupan kami bisa saling menopang, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Di dalam setiap kehidupan para janda, duda, anak yatim, bahkan seluruh kehidupan orang tua kami yang memasuki usia indah. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat. Tuhan juga menyertai semua orang tua kami yang tetap masih harus bekerja. Walaupun dalam situasi kondisi, dalam pekerjaan yang harus mereka tetap eksis. Bahkan mungkin mereka punya gaji diterima dengan setengah. Bahkan mungkin mereka yang harus di PHK karena situasi kondisi saat ini Bapak. Kami percaya sebagai kehidupan keluarga, kami punya beban gumul. Tapi Tuhan, jangan biarkan air mata ini mengalir terus dan terus. Tapi jadikanlah kehidupan tangan-Mu yang berbekas paku dan berlumuran darah. Biarlah Engkau yang bisa menghapus air mata keluarga-keluarga yang tetap ada dalam setiap kehidupan pergumulan. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik Tuhan nyatakan kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan mereka. Biarlah apa yang kami alami saat ini Bapa, badai pasti berlalu di dalam kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan gereja-Mu, seluruh kehidupan dalam lingkup PGI, bahkan seluruh kehidupan secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, bahkan turun ke mupel-mupel, bahkan semua jemaat-jemaat GPB, perkotaan, perkampungan sekalipun jauh di pedalaman, seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, seluruh kehidupan presbiter, bahkan vikaris, bahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu GPB Immanuel Jakarta. Tuhan berkati seluruh kehidupan presbiter, baik ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, seluruh kehidupan penatua diaken, seluruh kehidupan vikaris, seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Biarlah kami tetap ada satu untuk melayani Tuhan. Kami bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan ini. Karena kami percaya, bukan saja kami meminta Tuhan hanya untuk keselamatan, tetapi Tuhan pun memberikan tugas kepada kami masing-masing untuk tetap ada dalam setiap kehidupan melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun, kami percaya, inilah kami, pakailah kami di dalam setiap kehidupan kami, walaupun penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tapi jadikanlah kehidupan kami yang tetap berkarya bagi Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Segala sesuatu Tuhan pakai pemerintah kami. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan nyatakan bagi mereka. Secara manusia mungkin mereka sudah tidak mampu melihat situasi kondisi saat ini. Di dalam pekerjaan yang mereka harus bisa melihat seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tapi kami percaya Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden bahkan semua staf, seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam bangku-bangku pemerintahan. Kuatkan, sehatkan dan mampukan mereka. Diberkatilah mereka yang ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab hanya untuk orang banyak. Masyarakat-Mu ini Bapa, bangsa dan negara. Kalaupun di dalam setiap tugas tanggung jawab masih ada anak-anak Tuhan yang nakal. Kami percaya pembalasan bukan hak kami, pembalasan adalah hak Tuhan. Biarlah Tuhan menegur mereka dengan cinta kasih Tuhan untuk tetap mereka dalam setiap perubahan hidup. Dan jadikanlah mereka setiap kehidupan mereka pekerjaan untuk mereka mensyukuri berkat Tuhan. Apapun yang mereka terima, ajarlah kami pun juga semua untuk tetap bersyukur. Tuhan memberikan segala sesuatu tidak pernah berkelebihan dan tidak pernah berkekurangan. Tapi jadikanlah kehidupan kami yang selalu mensyukuri karena Tuhan memberikan itu selalu berkecukupan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan mereka yang tetap ada dalam garis depan, baik tim medis, baik aparat keamanan, bahkan seluruh kehidupan kami masyarakat. Jadikanlah kami yang punya mata dan punya telinga untuk mendengar dan melihat dengan baik. Biarlah segala protokol kesehatan pemerintah untuk kami tetap ada di dalam setiap tugas tanggung jawab itu. Jangan biarkan kami lalai, jangan biarkan kami acuh dengan setiap protokol-protokol yang telah diberikan oleh pemerintah bahkan dari kesehatan. Jadikanlah kehidupan kami yang tetap punya logika, yang Tuhan berikan hikmat untuk tetap kami percaya. Kami tidak mau mencelakakan diri kami bahkan orang lain. Karena itu, jadikanlah kehidupan kami yang tetap berkarya bagi Tuhan walaupun dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Bapa kami yang ada di surga,
Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang boleh ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah live streaming. Kuatkan, sehatkan, mampukan mereka. Dalam kondisi apapun, ketika mereka tetap sehat Tuhan berkati. Kalaupun dalam kehidupan mereka, dalam kondisi kelemahan fisik yang mungkin lemah, kami percaya lewat makanan, minuman, dan obat-obatan, diberkatilah semuanya di dalam nama Yesus. Kalaupun saat ini Bapak minggu sepekan ke depan, mereka yang boleh mensyukuri hidup mereka lewat penambahan setahun usia hari ulang tahun ataupun hari ulang tahun pernikahan, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Biarlah kasih Tuhan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah saat ini Bapak. Presbiter yang bertugas, seluruh kehidupan tim daripada multimedia, bahkan seluruh kehidupan anak-anak muda, GP yang boleh berkarya, melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan talenta-talenta mereka di dalam ibadah saat ini. Semua kami yang boleh ada di dalam tugas tanggung jawab pelayanan saat ini, diberkatilah kami seluruh hidup dan kehidupan kami. Ini kami Bapa, ampuni kami atas salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Solois, kami mengundang untuk mendengarkan kidung pujiannya bagi Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata di
Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat ke-5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan syukur persepuluhan dapat diberikan melalui metode transfer ke Bank Mandiri atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta dengan nomor rekening 1230074000391. Persembahan konservasi gedung gereja GPIB Immanuel DKI Jakarta melalui Bank BNI dengan nomor rekening 00691867734. Atau jemaat dapat mengumpulkan persembahan di dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri,
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami umat-Mu. Sebagai tanda syukur atas berkat-Mu, kami telah memberikan persembahan, dan kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini juga dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta ringkas dari Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020 dalam rangka melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Kami mohon saudara-saudara jemaat memperhatikan dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tertulis dalam Warta Jemaat. Kami hanya mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setelah melakukan ibadah minggu tahap sosialisasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 26 Juli dan 2 Agustus 2020, maka untuk ibadah live streaming. Hal ini karena akan dilaksanakan evaluasi sebelum lanjut ke tahap berikutnya dan juga mencermati himbauan Majelis Sinode GPIB dan PGI. Kami menghimbau jemaat simpatisan untuk dapat beribadah secara daring melalui kanal YouTube GPIB Immanuel DKI Jakarta. Yang kedua, berita duka cita. Telah kembali dalam kemuliaan Bapa di sorga pada hari Kamis 6 Agustus 2020 pukul 19.30 dalam usia 49 tahun almarhumah Ibu Narulita Christine Abrahams. Almarhum adalah anggota jemaat sektor pelayanan 2. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 7 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon. Majelis Jemaat beserta seluruh anggota Jemaat GPIB Immanuel DKI Jakarta menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan mendoakan kiranya Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan, senantiasa bersama keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat penetapan program kerja anggaran 2020-2021 akan diadakan pada hari Minggu 16 Agustus 2020, waktu pukul 13 sampai pukul 17, tempat gedung gereja GPIB Immanuel DKI Jakarta. Yang keempat, pelayan firman yang melayani dalam ibadah ini adalah Pendeta Denny R. Titalei, Pendeta Gereja Protestan Maluku. Presbiter dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Juga kepada organis, pemandu lagu, dan tim live streaming GPIB Immanuel DKI Jakarta yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Demikian warta ringkas minggu ini. Tuhan menyertai kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang beraneka ragam, ketika kita memberitakan Kristus, ingatlah kita telah diajarkan untuk hidup dalam sebuah persatuan dengan sebuah tugas memberitakan kabar baik yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Dan yang ketiga, selalu minta hikmat Tuhan bagi kita dan bagi pemerintah kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Jemaat diundang berdiri. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan bersertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dan untuk itu terimalah berkat. Engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.